Kita lanjut dengan selanjutnya kisah tentang bagaimana Nabi Zakaria setelah merawat mengasuh Maryam terinspirasi ingin punya anak di usianya yang sudah sangat senja. Hal yang mungkin mulanya Nabi Zakaria sudah menyerah. Wa kana ya'tiha bi akliha wa surbiha. Nabi Zakaria yang mengirim, membawa makanan dan minuman Maryam. Wa duhniha, dan minyak atau keperluan khusus perempuan bagi Maryam. Fakihatas soifi fi syita wa fakihatas syita'i fi soif. Kama qala ta'ala wa kaffalaha, atau wa kaffalaha, ini boleh dibaca kaffalaha, boleh dibaca kaffalaha. Fakihatas soifi, buah-buahan musim panas, fisyita'i, pada saat musim dingin. Wa fakihatas syita'i fi soif, dan buah-buahan musim dingin di saat musim panas. Wa kana ya'tiha bi akliha wa surbiha wa duhniha fakihatas soifi fi syita wa fakihatas syita'i fi soif. Kama qala ta'ala wa kaffalaha Zakaria. La'ala shawab, dhamir ya'tiha wa kana ya'tiha. Ini juga bisa kembali kepada Allah. Wa kafalaha Zakaria dhammaha ilaihi, dan Zakaria merawat Maryam. Wa fi qiraatin bitasdidi wa nasbi Zakaria mamdudan wa maqsuran wal fa'ilu Allah. Nah, itu maksud saya. Saya lebih cenderung ke al-fa'il Allah ya. Jadi Allah memberi Maryam makanan, minuman, buah-buahan, fakihatas soifi fi syita wa fakihatas syita'i fi soif. Buah-buahan musim dingin di musim panas, buah-buahan musim panas di musim dingin. Maksudnya apa? Hal yang muskil terjadi karena buah-buahan musim panas tidak mungkin didapat di musim dingin, buah-buahan musim dingin tidak mungkin didapat di musim panas. Secara ayeuna orang disuguhan rambutan. Ini dari mana rambutan? Begitulah yang diberikan oleh Allah kepada Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba, setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam ke mihrab, al-ghurfah, ke ruangan, wahya asraful majalis. Mihrab itu tempat yang paling mulia dari majlis-majlis. Wajada indaha rizqa, Nabi Zakaria mendapati ada makanan pada Maryam. Karenanya Nabi Zakaria bertanya, "Ya Maryam, hai Maryam, anna laki hada? Min aina? Dari mana makanan ini kamu dapat?"
Maryam menjawab, wahya shaghiratun, waktu itu masih kecil. Wa min indillah, ini rizki dari Allah, ini makanan dari Allah. Ya'tini bihi minal jannah, makanan ini didatangkan kepadaku dari surga. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab, sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapapun yang dikehendakinya tanpa batasan. Rizqan wasi'an bila ta'abatin, rizki yang luas tanpa kesulitan. Nah, menyaksikan apa yang terjadi pada Maryam, Allah memberi rizki dari surga. Fakiatas soifi fi sita, fakiatas sita ifi soifi. Da'a Zakaria rabbah hunalika, ay lamma ra'a Zakaria dzalik. Maksudnya ketika Nabi Zakaria menyaksikan hal itu, wa alima annal qadira alal isyani bisyai'i fi ghairi hinihi, dan ia yakin bahwa sesungguhnya yang mampu mendatangkan sesuatu di luar waktunya, qadirun ala al-isyan bil waladi, maka ia pun mampu mendatangkan anak alal kibari pada saat senja. Wa kana ahlu baitihi inqaradu, pada waktu itu keluarga Nabi Zakaria sudah pada meninggal. Menyaksikan itu, da'a Zakaria rabbah, maka Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Lamma dakhala al-mihrab lis-sholati, berdoa saat ia berada di mihrab untuk sholat, jaufal laili, di tengah malam. Qala rabbi habli min ladunka, wahai Tuhanku, beri hamba dari sisimu, min indika, dzurriyyatan thayyibah, waladan sholihan, anak yang soleh. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mengabulkan doa, mujibud du'a. Dalam keterangan di surah lain, Nabi Zakaria bahkan meminta kepada Allah agar jangan dibiarkan hidup merana sebatang kara karena tidak punya anak. Rabbila tadarni farda wa anta khairul warisi. Jadi orang yang tidak punya anak itu mungkin merasa hidup sebatang kara. Itulah yang dialami oleh Nabi Zakaria. Terinspirasi oleh Maryam, Nabi Zakaria kemudian memohon kepada Allah agar diberi anak. Alal kibari, di saat usianya sudah senja. Hal yang pada lazimnya dalam usia semacam itu tidak mungkin punya anak. Ini hal yang pernah juga terjadi kepada Nabi Ibrahim. Atas doanya Nabi Zakaria, fanadatul malaikatu, maka menyerulah malaikat, ay Jibrilu, yaitu malaikat Jibril, wa huwa qaimun yusalli fil mihrabi. Pada saat itu Nabi Zakaria sedang berdiri melaksanakan sholat di mihrab, ayat masjid, di masjid. Kata malaikat, annallaha, ay bi anna, sesungguhnya Allah, fi qiraatin bil kasri bi takdiril qaul, dalam bacaan lain anna dibaca inna. Innallaha, sesungguhnya Allah, yubasyiruka, musaqalan wa mukhaffafan, ini boleh dibaca tasdid, boleh dibaca tidak. Yubasyiruka boleh dibaca yubasyiruka. Sesungguhnya Allah memberimu kabar gembira, biyahya, dengan engkau diberi anak namanya Yahya.
musaddiqan bi kalimatin. Yahya ini kelak akan menjadi pembenar akan petunjuk kainati minallah yang terdapat dari Allah, ayat Isa, yaitu Nabi Isa. Pembenar annahu ruhullah, bahwa sesungguhnya Isa itu adalah ruhullah. Wasumia kalimatan, Nabi Isa dikatakan kalimat di annahu khuliqa bi kalimati kun, karena Nabi Isa diciptakan dari kalimat kun. Nanti kita akan tahu bagaimana proses kelahiran Nabi Isa di ayat-ayat berikut. Yahya ini akan jadi pembenar bahwa Nabi Isa itu kalimah. Wa sayyidan masbu'an, dan Yahya akan menjadi panutan, wa hasuran, dan menjadi orang yang dilindungi, minan nisa'i, dari perempuan, wa nabiyan, dan nabi, minas sholihina, termasuk orang-orang yang soleh. Ruwiya annahu lam ya'mal khati'atan wa lam yahumma biha. Diriwayatkan Yahya ini nggak pernah berbuat salah, berbuat dosa, dan Yahya tidak pernah punya kemauan berbuat dosa. Atas informasi dari malaikat bahwa ia akan diberi anak, dikasih nama Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia, di dalam ayat lain, surah lain, Allah jelaskan bahwa nama Yahya itu baru pertama kali ada. Sebelumnya tidak ada orang namanya Yahya. Qala, maka berkata Nabi Zakaria, Rabbi anna yakunu li gulam, Tuhanku, kaifa, bagaimana mungkin aku akan memiliki anak, gulamun waladun waqad balaghani kibar, padahal usiaku sudah senja, ay balagtu nihayatasin, aku sudah sampai pada usia senja, mi'atan wa isrina sanatan, usia Nabi Zakaria saat itu sudah 120 tahun. Wa mura'ati aqil, sementara istriku pun demikian, sudah menopause. Orang Sunda bilangnya baki. Balagat sama niatan wa tis'ina sanah, usianya mencapai berapa? 98 tahun. Seolah Nabi Zakaria tidak percaya bahwa ia akan diberi anak. Qala, kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Allah menjawab melalui malaikat Jibril, al-amru kadzalik. Memang demikian. Apa maksudnya demikian itu? Min khalqillahi gulaman minkuma, Allah akan beri dari kalian berdua anak, walaupun kalian berdua sudah dalam keadaan lanjut usia. Allahu yaf'alu ma yasha. Allah akan melaksanakan apa yang dikehendakinya. La yu'jizuhu syai'un. Tidak ada apapun yang membuat Allah tidak berdaya. Wa li izhari hadhil qudratil azimah, dan karena ditampakkannya kekuasaan yang sangat besar ini, alhamahus su'ala liyujaba biha, Allah memberi ilham kepada Nabi Zakaria untuk bertanya
Dan kemudian pertanyaan itu dijawab oleh Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana nanti di depan. Walamma taqat nafsu ila sur'atil mubasysyarabi, dan ketika hati Nabi Zakaria sudah sangat rindu, ingin segera bertemu, mendapatkan apa yang diberi kabar gembira baginya, qala, Nabi Zakaria bertanya kepada Allah, Rabbi ij'alli ayah, ya Allah, beri hamba tanda, ay alamatan ala hamli imraati, maksudnya ciri bahwa istriku hamil. Qala, Allah menjawab, ayatuka alaihi, ciri bagimu atas kehamilan istrimu, Allah tukalliman nasa, bahwasanya engkau tidak berkata kepada manusia, aitam tani'u min kalamihim, engkau menahan tidak berbicara dengan mereka, bikhilafi dzikrillahi ta'ala, kecuali zikir kepada Allah. Berapa lama? Salah satu ayamin ay bilayaliha, 3 hari 3 malam. Illa ramza, kecuali dengan isyarat, ay isyaratan, kecuali dengan isyarat. Wadhkur rabbaka katsira, dan perbanyaklah mengingat Tuhan engkau. Wasabbih bil asyi wal ibkari, dan sholatlah di waktu sore dan di waktu pagi. Awakhirin nahari wa awailihi, di akhir siang dan di awal siang, maksudnya pagi dan sore. Itu ciri yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria sebagai pertanda bahwa Nabi Zakaria istrinya hamil. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh Nabi Zakaria. Ma'asyiral sanatir rahimakumullah. Kemudian Allah beri Nabi Zakaria keturunan, yaitu Nabi Yahya. Nah, kisah bagaimana Nabi Zakaria menginginkan keturunan ini saya kira bisa jadi inspirasi ya, juga bagi saudara-saudara kita yang karena satu dan lain hal belum juga diberi keturunan. Bisa tuh apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria dilakukan. Mudah-mudahan Allah beri segera dia keturunan. Apa itu? Perbanyak zikir dan doa kepada Allah. Jangan pernah putus asa. Mudah-mudahan apa yang terjadi pada Nabi Zakaria terjadi pula pada keluarganya, yaitu diberi keturunan. Nah, sebagai penutup saya ingin sampaikan bahwa kemudian apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Zakaria benar terjadi. Nabi Yahya kemudian berbahu dengan Nabi Zakaria, saling bantu dalam menyampaikan risalah. Yahya ini bukan cuma seorang nabi, juga menjadi seorang rasul. Tetapi ada kisah Israiliyah tentang bagaimana akhir dari kehidupan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, yang konon keduanya dibunuh. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya juga dibunuh. Saya bertawakuf untuk kali ini. Saya tidak berpendapat mengenai hal ini. Hanya saja perlu saya
sampaikan bahwa kisah-kisah itu bagian dari kisah-kisah Israiliyah, yang mana kisah-kisah itu bisa iya bisa tidak. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh. Bahkan Nabi Yahya itu kalau kita baca kisah Israiliyah, terbunuhnya sangat tragis ya. Masuk ke pohon, kemudian pohonnya dibunuh, ditebang, digergaji. Wallahu a'lam. Saya kira lebih elok kita untuk tidak sampaikan kisah-kisah itu. Kita berserah saja kepada Allah tentang hal yang memang tidak dijelaskan oleh Allah. Yang pasti Allah akan memberi yang terbaik buat hamba-hambanya, terlebih kepada para nabi dan rasul. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil